Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan pembukaan MPLS SMA Negeri 3 Purwokerto. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 3 Purwokerto. Saya ucapkan selamat karena ratusan, bahkan mungkin ribuan dari calon peserta didik mendaftar untuk dapat diterima di SMA Negeri 3 Purwokerto. Tetapi yang mendapatkan prioritas adalah kalian semuanya. Hari ini kalian secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 3 Purwokerto. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Untuk itu, yang perlu kalian lakukan adalah mensyukuri karena kalian sudah diterima di SMA Negeri 3 Purwokerto. Dan selanjutnya lanjutkan perjuanganmu untuk tetap menuju cita-citamu yang agung, cita-cita yang mulia. Bersama kami Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan siap untuk membantu mewujudkan cita-cita anakku sekalian. Pada kesempatan pembukaan MPLS SMA Negeri 3 Purwokerto ini, kami akan memperkenalkan beberapa pejabat-pejabat di lingkungan SMA Negeri 3 Purwokerto yang kalian semuanya wajib tahu, agar nanti pada waktunya kalian berinteraksi atau nanti apabila sudah memungkinkan dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka, kalian membutuhkan layanan, kalian menjadi tahu kepada siapa kalian harus menghubungi. Yang pertama saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya Joko Budi Santosa SPD MPD. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Purwokerto. Kemudian yang berikutnya saya akan memperkenalkan Bapak Ibu yang berada di samping saya. Saya mulai yang berada di samping kanan saya. Yang pertama adalah Waka Kesiswaan. Beliau adalah Bapak Bambang Suratmo SPD MPD. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Ini anak-anakku, urusan kesiswaan yang berkaitan dengan kesiswaan, kalian dapat menghubungi beliau Bapak Bambang Suratmo SPD MPD. Kemudian di samping kanan Pak Bambang ada Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni. Beliau sebagai Waka Urusan Humas. Bu, terima kasih. Untuk urusan kehumasan, anak-anakku dapat berkomunikasi dengan Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni. Kemudian yang di ujung kanan saya yaitu Ibu Dwiana Pujiasih SOS MSI. Beliau adalah Waka Sarana Prasarana di SMA Negeri 3 Purwokerto. Monggo Bu Dwiana. Terima kasih. Kemudian yang di samping kiri saya ada 3 ibu-ibu. Yang pertama samping kiri saya persis adalah Ibu Elia Tati Subarkah SPD. Beliau Waka Kurikulum di SMA Negeri 3 Purwokerto. Terima kasih. Jadi anak-anakku yang mengatur tentang penjadwalan, yang mengatur tentang perjalanan belajar kalian di SMA Negeri 3 Purwokerto adalah beliau Ibu Elia Tati Subarkah SPD selaku Waka Kurikulum.
Kemudian di sebelah kirinya Bu Eliatati ada Ibu Septi Hermawati, sarjana ekonomi sebagai kepala tata usaha. Silahkan Bu memperkenalkan diri. Terima kasih. Inilah anak-anakku yang berbahagia, Ibu KTU atau Kepala Tata Usaha, Ibu Septi Hermawati, sarjana ekonomi. Kemudian yang paling ujung ada Ibu Dr. Anda Sri Yuliarti. Nah, beliau Ibu Dr. Anda Sri Yuliarti adalah sebagai pengendali mutu SMA Negeri 3 Purwokerto. Inilah anak-anakku, pejabat-pejabat di lingkungan SMA Negeri 3 Purwokerto yang wajib kalian ketahui. Selain daripada beliau-beliau nanti akan diperkenalkan secara selanjutnya pada acara selanjutnya. Di antaranya ada wali kelas kalian, kemudian ada mungkin nanti dari pembina ekstra dan lain-lain. Berikutnya pada kesempatan ini saya mengajak kepada anak-anakku semuanya di dalam MPLS yang dilaksanakan secara virtual ini. Marilah diikuti dengan tertib, diikuti dengan tekun, dan tetap menjaga 5M agar kalian semuanya sehat selalu bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa apabila nanti kita semuanya sudah diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tetaplah untuk menjaga protokol kesehatan. Berikutnya, MPLS ini nanti ke depan akan dilaksanakan selama 3 hari. Dimohon anak-anakku semuanya mempersiapkan baik itu secara fisik, kemudian peralatan, karena MPLS selama 3 hari ke depan ini nanti akan dilaksanakan secara daring penuh. Pada akhirnya sekali lagi saya bersama jajaran segenap Sivitas Akademika SMA Negeri 3 Purwokerto mengucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMA Negeri 3 Purwokerto, dan selanjutnya kejarlah cita-cita kalian bersama SMA Negeri 3 Purwokerto. Perlu kami perkenalkan tagline dari SMA Negeri 3 Purwokerto. SMA Negeri 3 Purwokerto, kami memang nomor urut 3, tapi kami yang terbaik. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk melanjutkan MPLS ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk kita semua. Saya Pak Santo bersama beberapa personil kesiswaan yang lain bertugas dalam bidang ketertiban dan kedisiplinan siswa. Berikut kami akan sampaikan beberapa informasi dari kesiswaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Diperhatikan, dipahami, dan kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita manusia pada hakikatnya menginginkan diri kita berpikir dan bersikap dengan benar dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi pada realitanya tidak selalu demikian. Terkadang kita juga akan melakukan kesalahan dikarenakan beberapa hal. Oleh karena itu diperlukan aturan dan norma-norma yang bisa mengendalikan kita semua agar selalu cenderung berpikir benar dan bersikap benar. Dalam hal ini, kalian sebagai siswa SMA Negeri 3 Purwokerto juga harus menjunjung tinggi aturan yang berlaku di sekolah ini, agar tercipta ketertiban dan kedisiplinan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kalian, baik online maupun offline jika ke depan
memungkinkan. Untuk selanjutnya kami sampaikan hal-hal penting yang tertuang dalam tata tertib sekolah, yaitu tentang ketentuan berpakaian, tentang larangan-larangan, beserta sanksi dan konsekuensi. Diperhatikan sebaik-baiknya. Yang pertama tentang ketentuan berpakaian. Nah, untuk hari Senin dan Selasa, kalian menggunakan seragam OSIS sesuai aturan dengan atribut yang lengkap, ya, atribut identitas dan sebagainya. Menggunakan dasi, ikat pinggang, kemudian sepatu hitam, kaos kaki putih, kemudian menggunakan siswi yang berkerudung menggunakan kerudung standar sekolah berwarna putih untuk hari Senin dan Selasa. Untuk hari Rabu dan Kamis, kalian menggunakan seragam identitas sekolah sesuai dengan aturan. Atributnya jangan lupa menggunakan sepatu, berkaos kaki, kemudian siswi yang berkerudung, yang menggunakan kerudung standar sekolah, yaitu berwarna biru untuk hari Rabu dan Kamis. Kemudian di hari Jumat, kalian menggunakan seragam pramuka sesuai aturan, sepatu hitam, kaos kaki hitam, siswi yang berkerudung memakai kerudung standar sekolah dan berwarna coklat. Dipahami itu tentang ketentuan berseragam. Kemudian ada tambahan pada saat jam olahraga, kalian harus berpakaian olahraga sesuai aturan yang ditetapkan sekolah. Pada waktu upacara, kalian menggunakan seragam lengkap dengan atributnya, ya, seragam OSIS lengkap dengan atributnya, terus topi dan lain sebagainya, seperti sudah disebutkan tadi di seragam hari Senin dan hari Selasa. Kemudian yang lain adalah khusus siswa putri setiap hari memakai rok panjang sebatas mata kaki dengan model yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian pada hari-hari tertentu kalian menggunakan pakaian sesuai aturan yang ditentukan sekolah. Ya, untuk poin yang terakhir ini di hari-hari tertentu saja, nanti mungkin ada acara tertentu kalian diminta menggunakan pakaian yang sesuai dengan acara tersebut. Nah, yang kedua ini yang sangat penting, yaitu tentang larangan-larangan yang ada dalam tata tertib sekolah, ya. Diperhatikan sebaik-baiknya ini. Kalau boleh saya bagikan, berarti saya bagi menjadi beberapa kriteria. Ini yang pertama, 7 larangan yang merupakan larangan tidak berat, tetapi meskipun tidak berat tentu tidak boleh dilakukan. Yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, meninggalkan pelajaran tanpa izin. Yang ketiga, makan dan minum di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Yang keempat, mengaktifkan HP pada saat KBM tanpa seizin guru mata pelajaran. Kemudian yang kelima, memakai perhiasan dan berdandan berlebihan. Yang keenam, berambut gondrong atau rambut panjang untuk laki-laki. Kemudian yang ketujuh, mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan. Nah, 7 larangan yang saya sampaikan tadi itu tergolong larangan tidak berat. Sanksinya berupa teguran lisan, pembinaan, sampai skors maksimalnya. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah larangan yang tergolong berat. Ada 5 larangan ini. Sanksinya adalah teguran lisan, pembinaan, skor, sampai membuat surat pernyataan. Ya, diperhatikan ini. Yang pertama, mengendarai mobil ke sekolah. Kemudian yang kedua, membawa dan menggunakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Ini misalnya CD porno, majalah porno, senjata tajam, alat kontrasepsi, dan lain-lain. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, merokok di sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah. Ya, ini jelas tidak boleh. Kemudian yang keempat, bertato, mewarnai rambut, menggunakan henna, lipstik, dan pewarna kuku bagi siswa putri. Ini diperhatikan untuk siswa putri. Kemudian bertato,
memakai anting, gelang, dan kalung bagi siswa putra. Nah, tidak boleh ini. Ini sekali lagi kelima ini merupakan larangan yang sudah berat. Nah, sanksinya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada 8 larangan yang tergolong dalam larangan sangat berat. Bahkan 4 diantaranya merupakan larangan yang sudah merupakan tindak kriminal. Ini jangan sampai ini kalian lakukan. Yang sudah tergolong sangat berat, sanksinya adalah surat peringatan pertama dan terakhir, kemudian dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini jangan sampai nih nanti ada yang mengalami. Yang pertama, memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, karyawan, atau orang tua. Ini diperhatikan. Yang kedua, melawan kepala sekolah, guru, pegawai, dan orang tua, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, menikah selama masih tercatat sebagai siswa SMA Negeri 3 Purwokerto. Yang keempat, hamil atau menghamili. Nah, itu 4 larangan itu termasuk tergolong sangat berat, sanksinya sudah saya sampaikan. Nah, 4 larangan yang terakhir ini tergolong sangat berat dan merupakan tindakan kriminal. Jadi karena ini sudah tindakan kriminal, nanti jika kalian langgar larangan ini, kalian bukan hanya berurusan dengan pihak sekolah, tetapi juga berurusan dengan pihak kepolisian. Ya, dipahami ini 4 larangan yang sangat berat terakhir. Yang pertama adalah membawa, menggunakan, dan mengedarkan narkoba serta zat adiktif yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, melakukan perbuatan kriminal atau asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, melakukan tawuran satu sekolah atau antar sekolah. Nah, kemudian yang keempat, ini bermain judi di lingkungan sekolah. Nah, itu dia larangan-larangan yang tercantum dalam tata tertib sekolah secara umum. Nah, ini sanksinya yang keempat tadi adalah surat peringatan pertama dan terakhir, kemudian disidang dalam persidangan sekolah, kemudian dilaporkan ke polisi, kemudian dikeluarkan dari SMA 3 Purwokerto. Larangan-larangan dan sanksi yang sudah saya sampaikan tadi itu merupakan bagian dari tata tertib yang secara umum. Nah, tentu dalam era pandemi ini ada beberapa yang butuh penyesuaian karena barangkali nanti kalian masih akan mengalami pembelajaran jarak jauh sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, jadi ada beberapa norma-norma atau aturan yang boleh dikatakan tambahan bagi kalian nanti jika mengalami pembelajaran jarak jauh. Apa saja kira-kira ya sebenarnya sudah tercantum dalam tata tertib. Ya, jadi kalian nanti saat mengikuti pembelajaran jarak jauh perlu dipahami bahwa harus tetap tertib dan disiplin. Pembelajaran jauh dimulai jam 7 sampai jam 12 misalnya, maka kalian harus benar-benar mengikuti dengan sebaik-baiknya dari jam 7 sampai jam 12. Tidak boleh terlambat, tidak boleh membolos pelajaran atau tidak mengikuti pelajaran tersebut. Ya, kemudian rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian ketika berpakaian juga menggunakan berpakaian yang rapi meskipun kalian belajar di rumah atau PJJ, atau menggunakan seragam sekolah jika nanti ditentukan oleh pihak sekolah. Untuk siswa putra dan siswa putri tentu tetap saja untuk mencerminkan sebagai seorang pelajar tidak boleh rambutnya diwarnai. Ya, untuk siswa putra berarti harus tetap rapi, berpenampilan rapi, rambutnya tidak boleh gondrong. Diperhatikan ini, meskipun kalian belajar jarak jauh di rumah, kalian harus mencerminkan sebagai seorang pelajar SMA.
diperhatikan sebaik-baiknya, dijalani dengan sebaik-baiknya apa saja yang sudah saya sampaikan tadi berupa larangan-larangan dan jangan sampai dilanggar. Semua ini untuk ketertiban dan kedisiplinan kalian selama belajar di SMA 3 Purwokerto. Demikian yang dapat kami sampaikan perihal tentang ketertiban dan kedisiplinan. Semoga bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya dan bisa membawa kalian menjadi siswa yang baik dan disiplin. Saya tutup informasi ini dengan sebuah pesan untuk kita semua. Jadilah sosok yang baik dan disiplin, karena sosok itulah yang lebih dekat dengan kesuksesan. Saya Guru Tampan, prajurit kesiswaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.